Jadilah orang yang dapat menghargai sesama makhluk di alam semesta. Jangan sampai kita tidak menyadari akan adanya makhluk lain di sekitar kita. Karena kesalahan sedikit saja dengan makhluk tersebut akan menjadi malah bahaya buat kita. Seperti cerita kali ini yang akan saya bacakan, di mana mereka merasa terganggu oleh ketidaksopanan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang ditulis oleh Kang Holil yang berjudul Akibat Kencing Sembarangan. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'alukal salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Awal mula kejadian adanya beberapa pemuda-pemudi di suatu kampung. Mereka semua berkumpul di sebuah pos di dekat hutan perbatasan untuk melaksanakan perjalanan ke tempat di mana mereka akan ditugaskan dalam pekerjaannya. Begitu juga dengan diriku yang ikut serta dengan mereka. Perkenalkan, namaku Agung. Ucapku memperkenalkan diri kepada mereka. Oh iya mas, aku Uci, ini Nana, dan itu Eka, jawab Mas Uci. Masnya mau kerja juga ya mas? Tanya Mas Uci. Iya Mas Uci, sepertinya aku akan ditugaskan di tempat yang sama dengan Mas Uci dan juga yang lainnya. Wah, bagus itu Ci. Berarti semakin banyak teman lah kita di sana, ujar Nana. Iya Mas, jawabku. Jemputannya belum datang ya Mas? Tanyaku. Iya Mas, belum juga datang nih. Akhirnya kita semua menunggu kembali di pos tersebut. Banyak perbincangan yang kita lakukan sembari menunggu jemputan tiba. Mas Uci menceritakan semua pengalaman kerjanya di tempat kerjanya dahulu. Begitu juga dengan Nana yang menceritakan kejadian-kejadian saat bekerja di sebuah PT. Dan Eka pun tak mau kalah dengan cerita pengalaman-pengalaman menyeramkannya. 30 menit sudah menunggu. Kini mobil jemputan pun akhirnya datang. Kita semua bergantian memasuki pintu mobil jemputan itu. Satu persatu memasuki mobil tersebut dengan tertib. Setelah masuk, akhirnya aku pun duduk sebangku dengan Mas Uci dengan posisi di pinggir dekat jendela. Karena aku memilih di pinggir, karena aku masih ingin melihat pemandangan-pemandangan melalui jendela. Dan di seberang bangkuku atau di seberang bangku Mas Uci ada Eka dan juga Nana. Perbincangan demi perbincangan aku lanjutkan. Sepanjang perjalanan sembari aku memandangi indahnya pemandangan di sepanjang jalan. Sedang asik aku memandangi pemandangan di luar. Aku seperti merasakan hawa tidak mengenakan.
Aku seperti melihat ada sosok yang memperhatikan kami yang berada di dalam mobil ini. Aku terhanyut dalam pikiran tidak mengenakan itu, dan saat aku menengok ke sampingku, ternyata mereka sudah terlelap tidur. Ingin rasanya aku tidur dan memejamkan mata agar aku tidak merasakan seperti diawasi. Namun semua itu sama sekali tidak bisa aku lakukan. Dalam pejaman mataku, aku merasakan ada hawa negatif yang seakan-akan mendekat ke arahku. Namun saat aku membuka mataku, tidak ada sesuatu di sekitarku. Namun hawa itu masih sangat bisa kurasakan. 3 jam perjalanan, akhirnya aku sampai ke tempat tujuanku. Dan saat kami turun dan mulai memasuki mes yang disediakan, kejadian janggal menghampiri kami. Tiba-tiba Mas Uci merintih kesakitan di bagian alat vitalnya. Mas Uci merasakan alat vitalnya seperti dipukul, diremas, dan seperti ada yang menggigitnya. Kami semua panik dengan kejadian tersebut. Begitu juga dengan Pak sopir yang menjemputku tadi. "Mas Uci, kamu kenapa?" tanyaku panik. Anuku sakit banget Mas Agung," jawab Mas Uci. "Apa Mas Uci menahan pipis Mas?" tanyaku. "Dari kapan Mas? Kenapa tidak bilang pada Pak sopir kalau mau pipis?" tanyaku. "Tidak Mas Agung, aku tidak menahan pipis. Malah aku tidak ingin pipis Mas. Tapi kenapa tiba-tiba anuku sakit banget Mas? Rasa sakitnya seperti menusuk ke ulu hati Mas." Jelas Mas Uci. "Tahan ya Mas, kita masuk dulu ya, biar Masnya bisa istirahat dulu," ucapku. "Mas, tolongin Mas Uci, ayo kita bawa masuk terlebih dahulu," ucapku meminta tolong. Mereka pun setuju dan membopong tubuh Mas Uci untuk masuk ke dalam rumah. Namun lagi-lagi aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Aku merasakan ada sosok yang tak kasat mata berada di sekitarku. Maka aku putuskan untuk pergi keluar dan meminta tolong pada Eka dan juga yang lainnya untuk menjaga dan sebisa mungkin menenangkan Mas Uci. Aku beserta Nana dan Pak sopir berada di luar untuk membicarakan akan di sekitar sini ada dokter atau bidan. Namun jawaban Pak sopir sangat membuatku dan Nana sedikit kecewa, karena di tempat ini tidak ada dokter ataupun bidan. Apabila ada yang sakit, mereka harus pergi ke pusat kota untuk berobat. Namun saat aku gelisah memikirkan jalan keluar buat Mas Uci, Pak sopir pun berkata, "Aku seperti merasakan aura negatif pada Uci," kata Pak sopir. Sontak aku terkejut mendengar ucapan itu, karena aku juga merasakan hal yang sama dengan Pak sopir. "Bagaimana Bapak bisa tahu Pak?" tanyaku. "Bapak sudah lama antar jemput karyawan Dek, jadi Bapak tahu dan bisa merasakan aura positif ataupun aura negatif. Aura negatif dari tingkah orangnya juga Bapak bisa menilai. Begitu juga aura negatif dari makhluk tak kasat mata," jelas Pak sopir. "Lantas menurut Bapak yang ada pada Uci itu aura negatif bawaan tubuhnya atau mungkin aura negatif yang disebabkan oleh makhluk lain?" "Ada kemungkinan itu aura dari makhluk lain yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Walaupun kami sedang memperbincangkan tentang Uci,
Namun aku masih bisa mendengar teriakan Uci yang merintih kesakitan. Teriakannya begitu keras yang membuat orang di dalam terlihat panik. Jelas panik, bukan hanya mereka saja yang panik. Kami yang berada di luar pun sangat panik dan teriakan Uci. Namun kami sebisa mungkin memecahkan apa yang sebenarnya terjadi. Rasa penasaranku ingin menanyakan pada Nana apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Uci sebelum berangkat ke sini. Namun rasa tidak enak untuk menanyakan menghampiriku. Rasa khawatir kalau aku dibilang tidak sopan apabila aku ingin tahu tentang urusan Uci. Namun terlihat raut wajah Nana seperti ingin menceritakan sesuatu. Namun Nana seperti merasa canggung, takut Nana akan tersalahkan apabila kami tahu yang sebenarnya. Dalam kediaman, aku dan Nana, Pak sopir pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Nana. Mas, sebenarnya apa yang dilakukan Mas Uci sebelum berangkat ke sini? Tanya Pak sopir. Nana terdiam sejenak dan enggan menceritakannya. Entah karena Nana tidak tahu atau mungkin karena Nana takut. Sudah Mas, cerita saja, biar kita cari jalan keluarnya bersama-sama, ucapku. Nana sedikit menarik napasnya sebelum menceritakan yang dilakukan oleh Mas Uci sebelum keberangkatannya. Kita kembali ke 2 hari sebelumnya. Mas, Mas, teriak Nana memanggil Mas Uci. Iya nak, ada apa? Jawab Mas Uci. Ada yang nyari ini Mas, ucap Nana. Siapa nak? Tanya Mas Uci. Pak Ade yang waktu itu menawarin pekerjaan, jawab Nana. Tunggu gitu, masnya lagi di kamar mandi dulu, jelas Mas Uci. Iya Mas, sudah aku sampaikan. Aku mau ke tempat ibu dulu ya Mas, kata Nana. Akhirnya aku pergi meninggalkan Mas Uci dengan Pak Ade. Entah pembicaraan apa yang mereka bicarakan. Namun pada saat Nana tidak merasakan adanya keanehan atau adanya rencana jahat untuk kami. Saat aku kembali, Pak Ade hendak pulang. Namun Pak Ade berbicara pada Mas Uci. Sekalian aja Ci, ajak adik dan saudaramu, ucap Pak Ade. Maksud Bapak si Nana sama si Eka? Tanya Mas Uci. Iyalah Ci, emang masih ada lagi saudara laki-lakimu? Tanya Pak Ade. Tidak ada sih Pak, jawab Uci sembari menggaruk kepalanya. Ya sudah, nanti besok kumpul di pos di perbatasan hutan ya, kata Pak Ade. Kalau aku ikut kerja emang tidak merepotkan Pak? Tanya Nana. Asal kamu niat dalam bekerja itu tidak akan merepotkan nak. Lagi pula Bapak tahu kalian-kalian ini adalah anak-anak yang pekerja keras. Makanya Bapak menawari kalian pekerjaan, jelas Pak Ade. Iya Pak, nanti aku kabarin Eka juga Pak, kata Mas Uci. Ya sudah, Bapak pamit dulu ya. Jangan lupa besok jam 4 kalian kumpul di pos ya, ucap Pak Ade sembari meninggalkan kami. Bersambung. Kita sekepergiannya Pak Ade, Mas Uci sepertinya ingin buang air kecil. Namun karena sifat malasnya sedang menghampiri Mas Uci, jadi Mas Uci buang air kecil di mana saja tanpa memperdulikan ada siapa di situ dan ada apa di situ. Kebiasaan buruk Mas Uci adalah pipis sembarangan. Di mana ada tempat yang menurut dia aman, pastinya Mas Uci akan pipis di situ.
Dia tidak peduli seberapa angkernya tempat yang sudah dia kencingi atau dia pipisin. Namun selama masih berada di kampungnya, itu tidak akan berpengaruh buat dia. Berbagai tempat pernah dia kencingin. Rumah yang sudah terbengkalai, kuburan, pepohonan yang rindang pun pernah dia pakai sebagai tempat membuang air kecil. Malam harinya, di saat aku dan Mas Uci sedang mempersiapkan segala sesuatu yang hendak dibawa untuk ke lokasi tujuan, dengan tergesa-gesa Mas Uci berlalu keluar rumah. Entah akan kemanakah dia. Namun sekembalinya Mas Uci ke dalam, "Kamu habis dari mana, Mas?" tanya Nana. "Biasa, Nak, ada panggilan alam, pengen pipis," jawabnya sembari tersenyum. "Gila kamu, Mas, malam-malam gini pengen pipis malah keluar rumah. Kan di dalam juga ada kamar mandi, Mas," tegur Nana. "Ngirit air, Nak, air kan lagi susah, jangan kita buang-buang," jawab Mas Uci. "Tapi itu kan jorok, Mas, pasti kalau pipis di luar Mas gak cebok kan anunya?" tanya Nana. "Biar gak cebok juga bersih, Nak, kan digesek ke tembok atau ke batang pohon," jawab Mas Uci sembari nyengir. "Ya sudahlah, terserah Mas aja," ucap Nana. "Nah gitu dong, jangan kau menggurui Masmu. Aku Nah gitu dong, jangan kau menggurui Mas. Kau kan adikku," jelas Mas Uci. Kita pun kembali membereskan pakaian yang hendak dibawa dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak terasa waktu hampir tengah malam dan kami pun bergegas memasuki kamar masing-masing untuk bersiap tidur. Malam itu kami tertidur begitu pulas, sampai-sampai makanan yang sudah disiapkan ibu pun tak kami sentuh sedikit pun. Karena keasikan membereskan pakaian dan terlelapnya tidur, pagi harinya aku terbangun dan seperti biasa aku mengunjungi tempat ibu berjualan sembari menunggu waktu keberangkatan. Sore harinya sekitar pukul 3, Eka sudah siap dengan segala perlengkapannya untuk pergi. Eka menyempatkan menghampiriku ke tempat ibu. "Wah, Nananya ada di situ?" tanya Eka. "Ada, Kak," jawab ibunya Nana. "Nak, Nana, ini si Eka nanyain," teriak ibunya Nana. "Iya Bu, sebentar," jawab Nana. "Kamu ikut kerja juga, Kak?" tanya ibunya Nana. "Iya Wak, sudah lama Eka gak ada pekerjaan. Daripada nganggur, mending ikut aja Wak. Hitung-hitung cari pengalaman baru," jawab Eka. "Ya sudah, kalian hati-hati ya di sana. Jaga sikap kalian apabila di tempat orang," ucap ibunya Nana. "Iya Wak," jawab Eka singkat. "Nak, Kak, kalau Masmu pipis sembarangan, tolong tegur dia ya. Jangan disamakan di tempat sendiri. Takut ada yang tidak senang dengan kebiasaan buruknya," ucap ibunya Nana. "Iya Bu, iya Wak," jawab Nana dan Eka bersamaan. Nana dan Eka pun bergegas pulang dan hendak mengajak Mas Uci untuk cepat-cepat karena takut tertinggal. Namun setelah sampai rumah, Mas Uci sudah siap semuanya. Kini tinggallah Nana yang harus bergegas mempersiapkan semuanya. Singkat cerita, Nana sudah siap dan mereka pun berjalan menunggu pos yang di perbatasan hutan tersebut.
Jarak yang ditempuh mereka lumayan jauh. Dengan berjalan kaki membutuhkan waktu selama 20 sampai 30 menit dengan berjalan kaki. Sudah nampak beberapa orang di sana yang mungkin akan ikut juga bekerja di tempat yang sama. Kulihat jam di tanganku, 3.40. Masih ada waktu untuk beristirahat dan memakan bekal dari ibu. Kita berkumpul dan saling sapa menyapa satu sama lain. Kami pun kini tidak canggung lagi untuk sekedar mengobrol dengan teman-teman baru kami. Namun di sela-sela obrolan kita, kebiasaan buruknya Mas Uci pun kambuh. Mas Uci sepertinya menahan rasa kebeletnya dan mencoba mencari tempat yang menurutnya aman dan tak akan ada masalah. Akhirnya Mas Uci pergi ke pohon yang sangat besar di belakang pos. Menurut Mas Uci, tempat itu tersembunyi, jadi tidak akan ada yang tahu kalau Mas Uci pipis di situ. Kucoba ikuti dan kucegah, namun Mas Uci bukannya mendengarkan, tapi Mas Uci malah memaksa dan membentakku sampai terdengar oleh semua orang yang berada di pos itu. Untuk menjaga emosi Mas Uci, akhirnya aku dan Eka pun kembali ke pos dan menjelaskan kepada mereka yang hendak menghampiri aku, Eka, dan juga Mas Uci kalau tadi bukanlah masalah besar. Terdengar bisikan dari orang-orang di sana kalau pohon itu sangat angker. Bahkan mereka juga bilang kalau sudah beberapa orang yang melewati pohon itu tanpa permisi, maka akan terkena musibah atau bisa jatuh sakit. 2 orang di antaranya dengan tidak sengaja pipis di sekitar pohon itu dan kemudian alat vitalnya menjadi bengkak. Bahkan kantong di bawah vitalnya ada yang sebesar buah kelapa yang masih muda. Mendengar bisikan dari mereka, perasaanku menjadi tidak karuan kalau itu terjadi pada Mas Uci. Apalagi Mas Uci hendak bekerja di kampung orang. Sedang Nana menceritakan semua itu pada aku dan Pak sopir, terdengar kembali teriakan Mas Uci yang sangat kencang. "Pak, kalau di sekitar sini ada tokoh agama tidak?" tanyaku pada Pak sopir. "Kalau itu ada Mas, biar nanti Bapak minta bantuannya ya Mas," jawab Pak sopir. "Iya Pak, takutnya semua ini seperti yang diceritakan oleh Mas Nana," jelasku. "Iya Mas, tunggu sebentar ya," kata Pak sopir seraya meninggalkan kami. Aku dan Nana memutuskan untuk masuk dan menghampiri Uci. "Mas, Mas, apa yang kamu rasakan Mas?" tanyaku. "Sakit Mas Agung, sepertinya anuku membesar Mas," jawab Mas Uci sembari meringis. "Sepertinya aku merasakan ada tangan yang meremas-remas buah jakarku Mas. Dan aku seperti melihat ada beberapa makhluk hitam memainkan anuku dan sesekali menyentil buah jakarku yang sedang diremas dengan keras," terang Mas Uci. "Sabar ya Mas, Pak supir sedang mencari bantuan," ucapku. "Iya Mas," jawab Mas Uci. "Sebenarnya Mas Uci sudah pipis di mana sampai bisa seperti ini?" tanyaku. "Di pohon besar belakang pos perbatasan itu Mas Agung," jawab Mas Uci. "Ya Allah Mas, itu kan pohon keramat Mas, pohon angker. Jangankan mengencingi pohon itu, kita tidak sopan di dekat pohon itu saja mereka marah, apalagi mengencinginya Mas," ucapku lemas. "Kamu sih Mas,
sudah aku cegah dan nasehatin agar nurut. Gini kan jadinya, ucap Nana kesal. Sudah, jangan ribut. Kita tunggu Pak sopir aja. Mudah-mudahan tokoh agama itu mau membantu kita. Tak lama Pak sopir datang dengan lelaki setengah tua dengan berpakaian serba putih dan mengenakan sorban di kepalanya. Assalamualaikum, ucap lelaki itu. Waalaikumsalam, jawaban kami serentak. Itu Pak Ustadz orangnya, tunjuk Pak sopir pada Mas Uci. Kamu kenapa Mas bisa seperti ini? Tanya Pak Ustadz Yusuf. Aku dan Nana pun menjelaskan pada Pak Yusuf, dan Pak Yusuf pun mengerti dan paham kondisinya. Baiklah, yang lainnya bisa tunggu di luar biar Bapak periksa dulu Mas ini, kata Pak Yusuf. Yang lain pun keluar, tinggallah aku, Nana, Eka, Pak Yusuf beserta Mas Uci. Lelaki setengah tua itu berinteraksi dengan sosok yang dibicarakan oleh Mas Uci tadi, dan Pak Yusuf pun meminta mereka pergi dan untuk memaafkan Mas Uci. Tidak lama makhluk itu pun pergi dan Mas Uci sedikit tenang dan tidak merasakan sakit lagi di area vitalnya. Lalu Pak Yusuf memberikan air putih untuk diminum oleh Mas Uci dan disiramkan pada kemaluannya. Setelah Mas Uci meminum dan menyiramkan air itu pada kemaluannya, seketika yang tadinya bengkak kini kembali normal ke ukurannya. Lain kali hati-hati ya Mas kalau buang air kecil, kata Pak Yusuf. Mereka terusik oleh Masnya, dan Masnya pasti tidak permisi dulu ya waktu buang air kecil, kata Pak Yusuf. Iya Pak, maaf habis kebelet Pak, jawab Mas Uci. Ya sudah, mereka sudah memaafkan Masnya, dan lain kali jangan pernah buang air kecil sembarangan lagi ya Mas, ucap lelaki setengah tua itu. Iya Pak, jawab Mas Uci mengangguk. Karena di dunia ini bukanlah manusia, hewan, dan tumbuhan saja, melainkan makhluk-makhluk gaib pun ada dan berdampingan dengan kita, kata Pak Yusuf. Setelah itu Pak Yusuf pun berpamitan dengan kami dan kembali diantar oleh Pak sopir pulang. Mas Uci pun kini menyadari dan membuang kebiasaan buruknya itu. Maka sampai habis kontrak kita bekerja, Mas Uci sudah tidak mengalami kejadian yang seperti dulu lagi. Dan cerita pun berakhir. Kita harus bisa menghargai sesama makhluk, baik itu makhluk hidup seperti kita atau makhluk yang tidak kasat mata atau makhluk gaib. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak, menyaksikan, dan mendengarkan cerita dari Kang Holil. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan saya ingatkan kembali, nyalakan juga loncengnya ya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.